Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil istima'i wal ittihad wa nahana anit tafarruqi wat tabaghudi wal ibti'ad. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi la yukhliful mi'ad. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-hadi ila sabilir rasyad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini mi yaumina hadza ila yaumil ma'ad. Amma ba'du. Para kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Nur Sa'adah Official yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih terus memberikan karunia dan kenikmatan pada kita semua. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat yang Allah karuniakan pada kita semua mampu kita jadikan sebagai media untuk senantiasa bertaqarrub pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para kaum muslimin, kaum muslimat, pemirsa Nur Sa'adah Official yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita ditakdirkan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun umat terakhir, tapi banyak keistimewaan-keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad yang belum pernah diberikan kepada umat-umat terdahulu. Salah satu bukti bahwa umat Nabi Muhammad merupakan umat pilihan Allah sesuai dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala u'tiyat ummati khamsata asya lam tu'ta li ahadin qablahum, yang artinya telah diberikan umatku akan 5 perkara lam tu'ta li ahadin qablahum, di mana 5 perkara tersebut belum pernah diberikan kepada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kata Rasulullah, al-awwalu idza kana awwalu lailatin min ramadhana yanzurullahu ilaihim birrahmah. Pemberian yang pertama kata Rasulullah, apabila tiba awal daripada malam bulan suci Ramadan, yanzurullahu ilaihim birrahmah, maka Allah akan memandang kepada mereka umat Nabi Muhammad birrahmati, dengan pandangan kasih sayang. Wa man nazarallahu ilaihi birrahmah la yu'adzibuhu ba'dahu abadan, dan barang siapa yang telah dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pandangan rahmah, dengan pandangan kasih sayang, la yu'adzibuhu ba'dahu abadan, maka orang tersebut selama-lamanya tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pemberian Allah yang pertama yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad yang belum pernah diberikan terhadap umat-umat terdahulu. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Nur Sa'adah Official yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, watsani ya'murullahu ta'ala al-malaikata bil istighfari lahum. Kemudian pemberian yang kedua, Allah memerintahkan kepada para malaikatnya untuk apa? Bil istighfari lahum, dengan beristighfar
kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan satu keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad, di mana para malaikat-malaikatnya Allah beristighfar untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pemberian yang ketiga yang belum pernah diberikan oleh Allah kepada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad adalah watsalisu anna raihata famis shaim atyabu indallahi min rihil miski. Yang ketiga adalah kata Rasulullah, sesungguhnya baunya mulut orang yang berpuasa itu adalah lebih harum di sisi Allah dibandingkan daripada semerbaknya minyak misik. Ini merupakan satu keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Walaupun secara fisik bau mulut orang yang berpuasa tidak sedap menurut penciuman orang-orang lain, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala begitu bernilai amat dahsyat sekali. Secara hukum fikih dimakruhkan bagi orang-orang yang berpuasa untuk bersiwak atau untuk menggosok gigi ba'da zawal, setelah tergelincirnya matahari. Mengapa dimakruhkan? Karena ketika zawal, ketika bergesernya matahari ke arah barat, itu sedang-sedangnya bau mulutnya orang yang berpuasa. Makanya makruh untuk dihilangkan, makruh untuk bersiwak, makruh untuk menggosok gigi bagi orang-orang yang berpuasa ketika ba'da zawal, setelah tergelincirnya matahari. Walaupun bau mulut orang yang berpuasa begitu tidak sedap, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala begitu semerbak wanginya, bahkan lebih wangi dibandingkan wanginya minyak kasturi atau minyak misik. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Nur Sa'adah Official ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad yang belum pernah diberikan oleh Allah kepada umat-umat terdahulu adalah warrabi'u yaqulullahu ta'ala lil jannati ittakhidhi zinataki wa yaqulu tuba li'ibadiyal mu'minina hum awliyai. Yang keempat adalah Allah berseru kepada sorga. Kata Allah, ittakhidhi zinataki, wahai sorga, pergunakanlah perhiasan engkau. Wa yaqulu tuba li'ibadiyal mu'minin, dan Allah berseru kembali, sangatlah beruntung bagi hamba-hambaku yang beriman, hum awliyai, mereka adalah kekasih-kekasihku. Dan yang terakhir, pemberian Allah yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad dan tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu adalah wal khamisu yaghfirullahu ta'ala lahum jami'a. Yang kelima adalah Allah mengampuni kepada umat Nabi Muhammad yang melakukan ibadah puasa secara keseluruhan. Para pemirsa Nur Sa'adah Official yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah 5 pemberian Allah yang belum pernah diberikan kepada umat-umat terdahulu, tetapi begitu istimewa. Allah mengistimewakan umat Nabi Muhammad SAW, terlebih untuk orang-orang yang sedang berpuasa di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, melalui channel Nur Sa'adah Official ini menyampaikan satu amanah, satu motivasi, satu dorongan. Marilah sama-sama kita senantiasa menghormati bulan suci Ramadan yang begitu penuh keberkahan, bulan penuh ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita ambil satu pelajaran. Ada satu hikayat diceritakan, anna majusiyan
ra'a ibnahu fi ramadhana ya'kulu fisuki fadarabahu. Ada satu hikayat bahwa seorang majusi, yakni orang-orang penyembah api, ra'a ibnahu fisuki, dia melihat putranya berada di pasar, ya'kulu fisuki, sedang makan di sebuah pasar. Fadarabahu, maka orang majusi tersebut langsung memukul putranya. Lalu seraya berkata, wa qala lima lam tahfaz hurmatal muslimina fi Ramadan. Wahai putraku, kenapa engkau tidak menjaga kehormatan, engkau tidak menjaga kemuliaan orang-orang Islam yang sedang berpuasa di bulan suci Ramadan? Setelah orang majusi tersebut berpesan kepada putranya, famatal majusi, maka orang majusi tersebut meninggal dunia. Fara'ahu alimun fil manam ala sariril izzah fil jannah. Setelah orang majusi meninggal dunia, ada seorang alim bermimpi. Dalam mimpinya, orang alim tersebut melihat orang penyembah api tersebut berada di sebuah tempat tidur yang mulia di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang alim tersebut berkata, faqala alasta majusiyan, bukankah engkau orang majusi? Oh, kenapa engkau berada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Faqala, maka orang majusi tersebut berkata, bala, iya benar, aku adalah orang majusi, aku adalah orang yang menyembah api selama hidupku. Walakin sami'tu waqtal mauti nidaan min fauqi. Akan tetapi di saat waktu aku sakaratul maut, ketika aku meninggal dunia, aku mendengar satu panggilan dari atas. Apa isi panggilan tersebut? Ya malaikati la tatrukuhu majusiyan fakrimu bil islami bi hurmati li Ramadan. Ternyata ketika orang majusi meninggal dunia, ada suara panggilan yang isinya adalah, wahai malaikat-malaikatku, janganlah kau biarkan orang majusi tersebut. Fa'akrimuhu, maka muliakanlah orang majusi tadi, bihurmatihi li Ramadhana, sebab orang majusi tersebut menghormati bulan suci Ramadan. Ini satu isyarat. Sesungguhnya orang majusi ketika dia menghormati bulan suci Ramadan, maka dia dapat menemukan keimanan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana terhadap kita selaku umat Islam yang berpuasa di bulan suci Ramadan dan bahkan menghormati bulan suci Ramadan? Kisah ini dapat kita ambil satu pelajaran. Orang majusi yang menghormati Ramadan dihormati oleh Allah dengan meninggal dunia husnul khotimah memeluk agama Islam. Melalui channel Lurus Saada Official, kami berpesan pada umat Islam seluruhnya, mari sama-sama kita menghormati bulan suci Ramadan. Dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita senantiasa diberikan kekuatan zahir batin kita untuk menjalani Ramadan dengan sebaik-baiknya. Berharap semoga apa yang kita lakukan selama Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para kaum muslimin, kaum muslimat, pemirsa Lurus Saada Official yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini saja apa yang dapat sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga ada manfaatnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.